Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Sinambi Ngopi, Sinau bareng Bawaslu Wonogiri, Ngobrol Pemilu. Bersama saya Edwina yang akan menemani sahabat Bawaslu di episode kali ini. Sinambi Ngopi kali ini akan mengulas kinerja dan proyeksi Divisi SDM Organisasi Diklat Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam memanfaatkan masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Untuk membahas tema tersebut telah hadir narasumber kita Bapak Mayaris Kusdi. Beliau adalah Koordinator Divisi SDM Organisasi Diklat di Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Sinambi Ngopi. Siap Mbak. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilu maupun pilkada, Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Diklat tetap menjalankan perannya. Bisa dijelaskan kepada pendengar Sinambi Ngopi bagaimana aktivitas dan kinerja Divisi SDM Organisasi Diklat Bawaslu Kabupaten Wonogiri selama non-tahapan? Siap Mbak Embina. Saya menyapa dulu para pendengar Sinambi Ngopi Bawaslu Kabupaten Wonogiri, yang dimana tadi sudah dijelaskan saya sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat di dalam non-tahapan ini yang sudah berlalu di tahun 2025 pasca pemilihan selesai di 27 November yang dilaksanakan 2024 itu kan pemilu dan pemilihan yang serentak. Dari pasca 27 November kita masih punya tanggung jawab 2 bulan pasca pencoblosan, pasca hari H, yang dimana kita menyelesaikan beberapa administrasi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pasca pungut hitung sampai rekapitulasi, dan tepatnya di bulan Februari semua sudah selesai, anggaran harus dilaporkan dan sudah selesai per Februari tersebut. Maret kita memasuki awal non-tahapan, yang dimana kita diberi arahan oleh Bawaslu Provinsi untuk menyusun program kerja non-tahapan, yang dimana kita sebagai SDMO di dalam pekerjaan tersebut kita diskusikan terlebih dahulu penyusunan kegiatan, yang dimana kita perbanyak penguatan kapasitas dan perbanyak penguatan pemahaman regulasi, dan yang paling penting adalah pengelolaan kearsipan, yang dimana administrasi yang sudah kita jalankan selama tahapan tersebut Mbak Edwina, kita tidak boleh menyepelekan, namun itu sebagai barang penting, barang yang harus kita rawat, harus kita sesuaikan dengan regulasi, karena di situ ada aturan mainnya di pengelolaan kearsipan, mana yang aktif dan mana yang inaktif. Selain itu, alhamdulillah di tahun 2025 di non-tahapan ada sedikit kabar gembira dari unsur anggaran, ada penyempurnaan ataupun apa bahasanya dalam keuangan itu, ada kucuran dana dari RI ke provinsi dan ke kabupaten kota untuk pelaksanaan penguatan kelembagaan dilakukan di masing-masing kabupaten kota itu, dan terlaksana 2 kali di tingkat kabupaten kota itu. Untuk kegiatan internal kita adakan kajian-kajian strategis tentang tugas dan fungsi di SDM, tentang penguatan speaking, penguatan keterampilan kita bernegosiasi, penguatan kita melakukan pengawasan, kita harus mempunyai tutur bahasa yang bagus gitu. Mungkin itu nanti kita bisa dilanjutkan kembali Mbak Edwina, karena akan banyak kita akan ulas pakai hari ini kepada seluruh pendengar Sinambi Ngopi, seperti itu. Menarik sekali Sobat Bawaslu.
Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa masa non-tahapan tetap dimanfaatkan secara maksimal untuk penguatan internal, baik dari sisi administrasi, kelembagaan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian Bapak, dalam menjalankan program kegiatan pasca pemilu dan pilkada, tentu divisi SDM organisasi Diklat menghadapi berbagai dinamika. Apa saja tantangan utama yang dihadapi khususnya pada masa non-tahapan ini? Siap. Terima kasih Mbak Dina. Dari non-tahapan ini kita harus bisa menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat secara arif dan secara bijak. Karena banyak persepsi, banyak bahasanya masyarakat itu melihat penyelenggara pemilu ketika bukan di non-tahapan ngapain kan gitu. Ya, nah, di sini kita Sinambi Ngopi, Sinau bareng dengan Bawaslu, kita mau menyampaikan, mengutarakan bahwasanya di dalam non-tahapan kita juga nggak diam saja, kita juga tidak nggak ngapa-ngapain. Namun di dalam non-tahapan ini kita manfaatkan betul konsekuensi-konsekuensi pasca pemilu berlangsung dan pemilihan berlangsung. Pertama, kita punya identifikasi, punya indikasi apa kekurangan dan kelemahan kita dalam pelaksanaan pengawasan pemilu serentak yang sudah terlaksana. Dari hasil evaluasi dan indikasi itu kita simpulkan dan kita rencanakan gimana kita bisa membenahinya, yaitu dengan penguatan kelembagaan, kedua dengan kajian-kajian pemahaman regulasi secara skill maupun konsep maupun semuanya, kita harus bisa keseluruhan secara utuh memahami, bukan secara parsial. Dinamikanya gimana? Karena di dalam proses non-tahapan 2025 kita juga harus tuntut untuk penguatan kelembagaan karena ada isu revisi undang-undang Mbak Edwina, di mana ada kepentingan kita belanja masalah, belanja problem, belanja apa yang menjadi kendala di lapangan ataupun di grassroots bawah, kita gali apa yang menjadi problem, karena kita akan bisa rekomendasikan yang berbentuk policy brief penguatan kelembagaan. Rekomendasinya akan disampaikan ke Bawaslu Provinsi dan dilanjutkan ke Bawaslu RI untuk menjadi pertimbangan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Dari dinamika itu, karena peserta pertama penguatan kelembagaan itu eksternal dari pesertanya, dari civitas akademisi, civil society, dan lembaga terkait. Alhamdulillah pada waktu pelaksanaan itu kita mendapatkan beberapa problem yang dimana kita jadikan rekomendasi untuk kepentingan kelembagaan kita. Pertama, yaitu percepatan satker dari kedudukan kelembagaan. Karena apa? Saat ini Bawaslu Wonogiri masih berikhtiar untuk menjadi UKM dan menjadi satker. Ini penting karena apa? Dari sarana dan prasarana akan mempengaruhi kinerja pengawasan. Dari kekuatan internal akan mempengaruhi hasil pengawasan. Yang selanjutnya adalah di dalam pengawasan di tim ad hoc kita ada beberapa tahapan yang memiliki celah yang kita tidak bisa diawasi, yang kita belum bisa mengawasi. Karena apa? Logikanya dipantarleh karena kita baru membentuk ad hoc PKD. Pantarleh dari badan ad hoc ini dia mutakhirkan data dalam penyusunan DPT. Kita hanya punya pasukan di setiap desa hanya satu, Mbak itunya. Dan di sini cukup dikhawatirkan banyak celah yang dimana kita belum bisa memastikan secara efektif dan benar. Dengan itu kita bisa masukkan rekomendasi penambahan pengawasan pantarleh, pemutakhiran data pemilih di H-1 bulan kita sudah terbentuk.
untuk proses pemungutan data pemilih. Dan untuk pengawas tempat pemungutan suara, PTPS kalau bahasanya, karena ini hanya satu, kita diskusikan panjang lebar pada waktu itu, ini layak untuk ditambah. Apa? Karena PTPS ini mengawasi seluruh rangkaian pungut hitung tapi hanya satu orang. Ketika ditinggal itu kena sanksi, Mbak Edwina. Mau nggak mau dia harus benar-benar di situ. Ketika izin urusan pribadi ataupun ke toilet, itu jangan sampai ada suatu proses yang bergerak. Nah, dia harus pintar-pintar mencari celah gimana dia bisa izin untuk kepentingan pribadinya, khususnya di toilet kan gitu. Nah, ini menjadi problem bagi kita karena apa? Setiap pungut hitung itu sampai sore. Kasihan para PTPS itu dari pagi jam 7 mengawasi pengucapan sumpah janji sampai pungut hitung rekapitulasi selesai. Ini beban bagi PTPS karena hanya satu orang, karena dia juga harus bisa menyampaikan hasil laporannya kepada atasannya yaitu PKD dan Panwascam ke Bawaslu. PTPS ini kita usulkan ditambah satu menjadi 2 personil pengawas PTPS. Ya, semoga para pemangku kepentingan bisa mendengar keluh kesah tingkat grassroots bawah dalam proses pengawasan demokrasi ini. Dinamikanya banyak, karena biasanya kalau di internal SDM itu satu, karena karakter personal, perbedaan pendapat personal, ini menjadi dinamika yang dimana menjadi keunggulan sendiri saya tarik, bukan jadi persoalan, karena perbedaan ini sebagai kekayaan individu kelembagaan. Kita hanya menarik kesimpulan gimana perbedaan ini menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan yang bersama, tujuan yang sama gitu. Mungkin itu dulu, nanti bisa dilanjut yang lain, Mbak Edwina. Baik, luar biasa sahabat Bawaslu, berbagai tantangan yang tadi disampaikan justru evaluasi penting untuk memperbaiki dan memperkuat strategi kerja ke depan agar kinerja semakin optimal. Siap. Kita beralih ke penguatan kelembagaan. Bagaimana bentuk partisipasi para pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dan apa saja hasil serta rencana tindak lanjutnya? Siap. Ya, untuk pelaksanaan penguatan kelembagaan kemarin kita laksanakan di Golden Resto dan di Alami Sayang, yang dimana peserta dari penguatan kelembagaan pertama itu cukup kompleks dan cukup mewakili dari pihak akademisi, dari kampus, dari pihak civil society itu ormas, kepemudaan, dan internal, karena memang internal ini yang menjalankan tusinya, dia paham tentang kendala di lapangan maupun secara internal. Terus partisipasinya sangat luar biasa karena dari pihak OPD terkait seperti Kesbangpol yang memiliki hubungan erat dan memiliki nadi keterkaitan sama demokrasi serta penyelenggaraan pemilu, banyak pertanyaan dan banyak usulan yang dimana disampaikan pada waktu penguatan kelembagaan tersebut. Salah satunya yang tadi itu, posisi saat ini demokrasi masih berjalan secara prosedural, hanya menjalankan sebuah regulasi, tapi substansinya masih terendus, cium-cium bau-bau yang kurang sportif, kurang pas kan gitu. Ya, semoga pada waktu pertemuan tersebut juga datang dari pihak legislatif dari tingkat RI, DPR RI, yaitu Pak Toha, yang dimana dia di Komisi 2 yang membelanja ataupun mau menggali persoalan-persoalan di bawah yang tadi sudah saya singgung, yang dimana persoalan-persoalan itu di tingkat internal, sarana prasarana, di tingkat kekuatan pengawasan yaitu ad hoc, dan di tingkat penanganan pelanggaran kan itu. Ya, setidaknya kita menjalankan undang-undang ini dari 2017 sudah cukup, mungkin karena di sini putusan MK. Dari perjalanan itu kita sudah menjalankan semua, tapi setidaknya
dalam menjalankan regulasi itu masih ada kekurangan dan ketegasan. Jadi kita butuh kekuatan kewenangan lebih detail di dalam penanganan pelanggaran, karena 3 lembaga di Gakumdu ini cukup objektif, mau nggak mau kita harus gali kekurangannya di mana. Selanjutnya di Alemi Sayang kita khusus tangan panjang Bawaslu, yaitu pesertanya dari Saka Adiayasta dan mantan alumni pendidikan pengawasan partisipatif, yang dimana di situ kita tekankan sebagai embrio-embrio pemikir-pemikir nalar kritis terhadap kondisi demokrasi yang ada, supaya dia bisa menularkan, supaya dia bisa menjadi contoh. Setidaknya kita dalam pemilu dan pemilihan dalam 5 tahun sekali ini, mau nggak mau masyarakat harus adil, harus andil, harus datang, harus menyampaikan hak pilihnya, harus jangan diam. Maksudnya ini sudah detik-detik demokrasi yang cukup tua dari pasca reformasi, mau nggak mau masyarakat kita suntikkan semangat untuk pentingnya dalam pemilu dan pemilihan dalam 5 tahun sekali. Karena apa? Dalam 5 tahun ini penentu kehidupan, penentu kebijakan itu ditentukan dalam bilik, kan gitu. Jadi kemarin cukup dinamis dalam debat, karena juga banyak dari unsur mahasiswa, karena mantan-mantan kepramukaan, yang dimana dia juga punya nalar kritis, mengkoreksi dan mengevaluasi kinerja-kinerja penyelenggaraan dan apa yang keliru di dalam proses pengawasan. Nah, di situ kita simpulkan, Mbak Edwina, dan kita sampaikan ke Bawaslu Provinsi apa saja. Yang pertama, tadi regulasi diperkuat. Kedua, percepatan penguatan internal. Yang ketiga, yaitu penambahan personil di tingkat bawah. Begitu. Sama karena apa? Di dalam khusus pemilu dan pemilihan, karena ini undang-undangnya berbeda, tapi di dalam pelaksanaannya secara individu penyelenggara itu diatur dalam Undang-Undang 7, tapi di dalam pilkada kita memiliki aturan sendiri, yang dimana nama nomenklaturnya berbeda dengan Undang-Undang 7. Ya, semoga kami harapkan sebagai pelaksana undang-undang yang kita laksanakan serentak tahun 2024 kemarin, ketika ini momentum untuk membenahi, memperbaiki, semoga apa yang kita sampaikan keluh kesah dan kondisi real yang di lapangan bisa disampaikan ke pemangku kepentingan, yaitu lembaga legislatif tingkat RI yang punya kewenangan membuat dan merubah undang-undang. Itu yang harapan kami, karena kita sangat di Wonogiri khususnya, Mbak Edwina, alhamdulillah pelaksanaan 2024 memang ekses cukup dinamis, namun alhamdulillah kondisivitas menjadi target utama, namun substansi ini yang kita menjadikan kontinuitas ke berikutnya, gimana substansi ini kita bisa bareng-bareng, bisa bersama-sama sama stakeholder dan masyarakat mewujudkan demokrasi yang lebih substantif gitu. Nah, mungkin itu dulu, nanti bisa ditambah pertanyaan lain gitu, Mbak Edwina. Terima kasih. Baik, sahabat Bawaslu, dari pemaparan tersebut kita bisa melihat bahwa penguatan kelembagaan memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Tidak hanya saat tahapan, tetapi juga di luar tahapan pemilu. Sebagai penutup, Bapak, apa strategi utama serta proyeksi ke depan yang akan dilakukan Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Diklat Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan masa non-tahapan pemilu dan pilkada? Siap. Lembaga Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang sebagai pengawasan, ini adalah momentum dan waktu yang tepat bagi lembaga kita untuk memperkuat, memperbaiki, membenahi semua kekurangan-kekurangan kita
dalam segi pemahaman, segi teknis dan strategi yang lain dalam bidang pengawasan. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua, seluruh jajaran kita di SDM, khususnya di Bawaslu, dan semoga dari masyarakat, khalayak umum, pendengar seluruhnya di Sinambi Ngopi ini juga ikut berpartisipasi dalam semua hal, tahapan yang berjalan dan pengawasan yang berjalan. Dan selanjutnya harapan kami dari Wonogiri, semoga nantinya ketika memang apapun bentuknya undang-undang yang dibentuk oleh badan yang berkewenangan, kita siap menjalankan dan melakukan undang-undang tersebut. Dan harapan kami kita diberi lebih detail kewenangan dan kekuatan secara rigid gitu, khususnya di berbagai tahapan pengawasan. Terus akhir kata, kalau mungkin ini bisa saya closing, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan pemilu, ini menjadi jargon kita. Namun titik akhir kita untuk pertemuan kali ini dari SDM menyampaikan kepada pendengar, kami harap dan kami gugah semua teman-teman civil society, masyarakat umum bisa ikut andil dan bisa mengikuti proses-proses penyelenggaraan negara pergantian pimpinan 5 tahun nan sekali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin bisa ditutup oleh Mbak Edwina. Kalau dari saya cukup, terima kasih. Sangat inspiratif sahabat Bawaslu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa masa non-tahapan merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan penguatan sistem, meningkatkan kapasitas SDM, serta menyiapkan fondasi yang lebih kokoh untuk tahapan berikutnya. Sahabat Bawaslu, tak terasa obrolan kita di podcast Sinambi Ngopi sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Mayaris atas pemaparan yang informatif dan mencerahkan. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat Bawaslu yang telah menyimak Sinambi Ngopi. Jangan lupa terus mengikuti informasi dan edukasi pengawasan pemilu melalui media sosial dan website resmi Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Saya Edwina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.